siang teman-teman, semoga kalian selalu sehat dan selalu berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anggita Firdausi sebagai perwakilan kelompok teknik-teknik konseling, yaitu MP Chair atau kursi kosong. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menayangkan contoh dari teknik-teknik konseling, yaitu teknik MP Chair atau kursi kosong. Kursi kosong adalah teknik bermain peran yang dilakukan oleh seorang klien, di mana klien harus bisa memerankan sebagai dirinya sendiri dan sebagai orang lain yang dibayangkan dalam satu kursi kosong. Kursi kosong tersebut diletakkan di hadapan klien. Kemudian klien diminta untuk bermain peran, yaitu memerankan sebagai seseorang yang menurutnya menjadi penyebab unfinished business. Pada saat itu, klien memposisikan dirinya sebagai top dog dan underdog, di mana top dog adalah orang yang selalu ingin menang dan otoriter, sedangkan underdog adalah orang yang selalu tertekan dan selalu mengalah. Dalam media kursi kosong ini, klien dapat mengungkapkan semua perasaan-perasaan yang ia alami serta dapat mengekspresikan perasaan-perasaan. Baiklah, agar kita lebih memahami lagi teknik-teknik dalam konseling, yaitu teknik MP Chair, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nah gitu ya. Silakan Iya. masuk. Selamat Masuk. pagi, Pak. Iya, monggo. Silakan duduk. Iya, Pak. Sini ya, Pak ya. Ya. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah, Pak. Kabarnya baik untuk sementara ini, Pak. Akhir-akhir ini. Mungkin akhir-akhir minggu ini sedang sibuk apa, Nak, gitu? Kalau kesibukan sih masih sama, Pak. Mungkin belajar lebih intens mempersiapkan UAS, Pak. Soalnya kan makin dekat dengan UAS. Ya, semoga di akhir UAS nanti hasilnya baik ya, Nak, gitu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, doanya. Nah, minggu kemarin kan Iya, kita Pak. sudah melaksanakan proses konseling ya. Iya, Pak. Nah, di situ kan Nak kita mengungkapkan beberapa masalah pribadinya seperti itu. Iya, Pak. Dimana kemarin itu Nak kita bingung untuk memilih jurusan. Iya. Nah, itu antara konflik antara Bapak Nak kita dengan perasaan Nak kita sendiri itu saling bertentangan, begitu ya, Nak kita ya. Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Jadi pada sesi minggu kali ini Bapak akan melanjutkan proses konseling yang kemarin. Di sini Bapak akan mengajarkan sebuah teknik kursi kosong atau empty chair. Sebelumnya Nak kita sudah tahu atau pernah mendengar kata empty chair itu sendiri? Belum, Pak. Belum pernah. Jadi teknik empty chair itu merupakan sebuah teknik untuk bermain peran, di mana nanti Nak kita akan memerankan sebuah posisi top dog dan underdog, di mana nanti Nak kita dengan media sebuah kursi kosong, Nak kita akan memerankan sebuah posisi top dog, di mana posisi top dog itu adalah posisi yang memerankan pemeran yang otoriter, cenderungan ingin menang, dan posisi underdog sendiri itu merupakan posisi yang lemah atau posisi yang tidak bisa mengungkapkan perasaan-perasaan di dalam dirinya, seperti itu. Oh, iya, Bisa Pak. dipahami ya? Iya, Pak. Sejauh ini saya paham, Pak. Nah, setelah Bapak menjelaskan tentang teknik empty tadi kan sudah dimengerti oleh Nak kita. Iya, Nah, Pak. di sini Bapak akan melanjutkan sebuah identifikasi permasalahan. Iya, Pak. Di mana nanti Nak kita mengungkapkan apa saja perilaku-perilaku yang diungkapkan oleh ayah Nak kita dan perasaan-perasaan apa yang ada di dalam diri pribadi Nak kita sendiri ya. Iya, Pak. Mungkin bisa diceritakan. Mungkin kalau dari segi ayah saya bisa saya katakan ayah saya itu orangnya otoriter ya, Pak ya. Ya. Otoriter, terus suka memaksakan kehendak, terus berbicaranya juga keras, Pak. Ya. Terus setelah itu juga ayah saya lebih banyak jadi orang pemarahnya, Pak. Jadi untuk memaksakan kehendak itu biasanya dia berkomunikasi sama saya itu dengan kemarahannya dia, kayak gitu, Pak. Jadi Nak kita merasa ayahnya ini adalah orang yang galak seperti itu. Iya, Pak. Pokoknya antagonis, Pak, kayak gitu, Pak. Kemudian ketika ayah Nak kita melakukan hal-hal tersebut, sebetulnya apa sih yang dirasakan Nak kita sendiri? Ya sebenarnya saya ingin mengungkapkan kalau misalkan masalah yang kemarin ya, Pak ya, masalah untuk memilih jurusan IPA, bahwa saya tidak setuju untuk saya masuk jurusan IPA. Saya pengen mengungkapkan itu, tapi karena ayah saya kan orangnya keras, Pak, saya takut untuk
ditangani, dipukul dan sebagainya. Jadi saya hanya bisa diam Pak, hanya bisa diam, cuman bisa bilang iya dan iya aja Pak. Padahal dalam hati saya pengen mengungkapkan bahwa saya tidak mau Pak masuk ke jurusan IPA gitu Pak. Iya. Jadi selama ini Nak Gito hanya bisa diam begitu saja ya? Iya Pak. Bingung antara ingin mengatakan hal yang sesungguhnya kepada ayah Nak Gito seperti itu ya? Iya Pak. Oke. Nah, dari pengidentifikasian permasalahan ini, setelah ini Bapak akan langsung mengajarkan Nak Gito bagaimana untuk melakukan empty child, sebuah permainan peran yang Bapak jelaskan tadi. Iya Pak. Nak Gito akan menjadi peran underdog dan kemudian akan berperan menjadi top dog seperti itu ya. Nah, dengan kursi di sebelah sini dan yang di sebelah sana nantinya Nak Gito akan memerankan posisi sebagai top dog dan underdog, di mana top dog itu adalah karakteristik ayah Nak Gito dan underdog merupakan perasaan-perasaan dan perilaku Nak Gito itu sendiri. Iya. Nantinya Nak Gito akan melakukan top dog secara keseluruhan, underdog secara keseluruhan, atau top dog dan underdog secara bergantian seperti itu. Nah, kira-kira Nak Gito akan memilih mana yang lebih dahulu? Saya sepertinya lebih memilih atau lebih nyaman memerankan secara underdog keseluruhan baru top dog keseluruhan Pak. Biar saya bisa berkonsentrasi dan menghayati Pak. Ya, nggak apa-apa. Nah, di sini dengan media kursi ini dan di sebelah sana mungkin Nak Gito bisa membantu media yang di sebelah sana dihadapkan ke sebelah sini. Oh iya Pak. Iya Pak. Silakan. Seperti ini ya Pak ya? Iya, betul seperti itu. Nah, ya. Nah, tadi kan Nak Gito ingin memerankan underdog secara keseluruhan. Iya Pak. Nak Gito di sini bisa membayangkan terlebih dahulu yang selama ini dialami Mas Gito tentang perilaku ayah Nak Gito terhadap Nak Gito itu sendiri, yang nantinya di sini anggaplah di sini seolah-olah ada ayah Nak Gito seperti itu, dan Nak Gito mengungkapkan perasaan-perasaan yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Nak Gito. Bisa dimulai dari sekarang. Nah, jadi begitu ya Nak Gito, bisa dimengerti. Sekarang Iya, Nak Gito yang perlu dilakukan adalah mengungkapkan diri sebagai underdog. Jadi seolah-olah Nak Gito mengatakan apa yang ingin dikatakan kepada ayah Nak Gito. Oh iya Pak. Bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa Pak. Jadi sekarang bisa dimulai. Pak, Ya, gimana? Nak Gito? bagaimana kalau misalkan saya berperan jadi top dog dulu? Ya, Kayaknya bisa. lebih nyaman jadi top dog dulu. Bisa. Silahkan Nak Gito berpindah posisi di sebelah sini Ya. dan nanti dipikirkan terlebih dahulu apa yang merupakan top dog dari diri seorang ayah Nak Gito itu sendiri. Baru nanti Nak Gito berperan seolah-olah ayah Nak Gito berkata-kata kepada Nak Gito di sebelah ini. Oh iya, baik Pak. Bisa dimengerti? Iya Pak, bisa Pak. Silahkan. Sambil dicoba pikirkan ya Nak Gito. Iya Pak. Nah, sekarang bisa dimulai. Silahkan. Gito, kamu itu harusnya masuk jurusan IPA. Jurusan IPA itu lebih menjanjikan untuk kedepannya. Kamu bisa jadi dokter, kamu bisa jadi sains, bisa jadi ilmuwan dan sebagainya. Bukan malah kamu milih jurusan IPS. Papa marah kalau kamu milih jurusan IPS. Kalau kamu masuk jurusan IPS, kamu mau jadi apa? Sekarang IPS itu kerjaannya tidak menjanjikan gitu. Kamu harus bisa masuk IPA biar kamu besok kuliahnya juga enak. Kamu bisa masuk universitas mana aja, bisa masuk UGM, bisa masuk ITB. Kayak gitu. Sekarang kalau kamu mau ambil IPS, sekarang kamu ambil jurusan apa? Tidak ada jurusan yang menjanjikan jurusan IPA gitu. Oke, misalkan kamu tidak mau nuruti kata-kata Bapak, sekarang kamu boleh pergi dari rumah. Hanya itu yang sering dikatakan ayah Nak Gito. Masih ada sih Pak, mungkin mengenai masa depan yang kurang cerah kali ya Pak ya. Ya sudah, kalau begitu coba diungkapkan lagi bagaimana kata-kata ayah Nak Gito tersebut tentang masa depan. Oh baik Pak. Gitu.
Jadi kalau kamu misalkan nggak mau nurut kata papa, kamu masuk ke jurusan IPS, gimana ke depannya? Gimana masa depannya? Masa depanmu nggak bakal bisa secara masa depan papa. Kamu nggak bakal bisa menyaingi papa juga. Bahkan kamu besok bisa menjadi kerja seadanya kalau misalkan kamu jurusan IPS. Kayak gitu sih pak. Oh kayak gitu ya. Bagus sekali. Sudah seperti itu. Oh iya pak, mungkin cukup. Bagus. Nah, ini kan posisi top dog sebagai memerankan ayah Nagito sudah selesai. Ya. Nah, sekarang pindah ke posisi underdog tentang perasaan-perasaan Nagito sendiri. Dan saya pindah ke sini pak. Iya, betul sekali. Ya, sebelah sini. Iya. Sebelumnya Nagito bisa memikirkan dulu apa yang sebenarnya Nagito ingin sampaikan ketika ayah Nagito berbicara seperti posisi top dog tadi. Sebetulnya Nagito ingin mengungkapkan hal apa seperti itu. Bisa dimengerti kan Nagito? Iya pak, bisa pak. Iya, bagus sekali. Kalau sudah dimengerti, silahkan dimulai saja. Iya. Begini pak, sebenarnya kita itu ingin masuk ke jurusan IPS, bukan jurusan IPA sesuai kemauan bapak. Soalnya kita juga sadar betul bahwa kemampuan kita itu ada di jurusan IPS. Terlebih lagi Pak, kita tetap akan memilih jurusan IPS apapun yang terjadi, karena menurut kita itu adalah pilihan yang baik, itu adalah pilihan yang sesuai dengan kemauan kita dan kemampuan kita Pak. Kalau mengenai masa depan, ya mungkin kita pengen menyampaikan sesuatu ke Papa, bahwa masa depan kan tidak harus ditentukan dengan program pendidikan IPA, IPS pun harus atau bisa mendapatkan masa depan yang baik, pekerjaan yang baik, kayak gitu Pak. Hanya seperti itu Nagito. Masih ada sih Pak yang pengen saya sampaikan. Mungkin bisa dipikirkan dulu, baru kemudian bisa diungkapkan. Oh iya Pak. Dimulai lagi Nagito, santai saja. Pilihan mengenai jurusan IPS atau penjurusan IPS, kita sudah mantap sekali Pak, nggak mau milih IPA, karena kita pikir IPS itu adalah pilihan yang terbaik, karena kemampuan kita ada di IPS. Mungkin saja kalau misalkan kita ada di jurusan IPA, penjurusan IPA, kita akan menjadi siswa yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita di jurusan IPS, kita mungkin bisa belajar secara maksimal Pak, karena keinginan kita ada di IPS, dan belajar secara optimal juga untuk kedepannya, untuk kita mendapatkan pekerjaan, dan kita juga bakal semangat kuliah, semangat sekolah untuk kedepannya Pak. Bagus sekali Nagito. Sudah, apa masih ada yang ingin dibicarakan kembali? Mungkin cukup Pak. Ya, cukup. Nah, setelah Nagito mengungkapkan kata-kata seperti hal tersebut, sekarang apa sih yang bisa dirasakan oleh Nagito setelah bisa mengatakan hal-hal yang sejujurnya kepada ayah Nagito? Mungkin ayah saya mengatakan seperti itu, menyarankan seperti itu baik kali ya Pak ya, maksudnya tujuannya agar anaknya lebih terarah untuk kedepannya. Iya. Tapi untuk ayah saya untuk memaksakan kehendak dan memaksakan kehendak untuk saya masuk IPA kayak gitu, mungkin itu menjadi hal kekurangan dari ayah saya, dan saya juga bisa merasakan bagaimana menjadi ayah saya kayak gitu. Terus saya juga bisa merasakan waktu saya menjadi top underdog tadi Pak, Iya. itu saya bisa merasakan apa yang seharusnya saya ungkapkan ke ayah saya, seperti itu Pak. Ya. Tadi kan saat posisi underdog, kita menyebutkan bahwa kecenderungan memang ingin di jurusan IPS. Iya Seperti Pak. itu ya. Iya. Nah, setelah melatih teknik tersebut, Nagito kira-kira nanti bisa nggak menyampaikan hal tersebut kepada ayah Nagito? Mungkin karena ini saya sudah latihan ya Pak ya, mungkin dalam hati juga udah timbul keberanian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya saya inginkan ke ayah saya. Itu jadi mungkin untuk saya ketemu sama ayah saya, untuk saya
mengkomunikasikan itu mungkin saya akan mengkomunikasikan sesuai apa yang saya inginkan kayak gitu Pak. Ya, bagus sekali. Di sini memang peran top dog dan underdog ini memang saling bertentangan ya gitu. Nah, nanti kan kita barusan sudah mengatakan bagaimana cara agar bisa menyampaikan suatu perasaan kepada ayah kita yang sebetulnya. Iya Pak. Dan nantinya kan ya nak kita bisa sejujurnya mengungkapkan jurusan IPS adalah pilihan yang terbaik, sedangkan ayah nak kita nantinya juga bisa menerima seperti itu. Iya Pak. Tapi barangkali nanti nak kita bisa berubah pikiran, tidak apa-apa, soalnya kan di tengah perjalanan nanti barangkali pilihan kita adalah pilihan yang terbaik seperti itu. Iya Pak. Jadi perasaan anak kita sekarang ini bagaimana? Ya lebih lega, maksudnya lebih bisa menerima kalau misalkan ayah saya mengatakan seperti itu, karena emang mungkin ayah saya bertujuan dengan baik ya Pak ya. Mungkin saya akan membicarakan lagi kepada ayah saya dan berkomunikasi secara baik Pak. Bagus sekali. Ya, Nanti Pak. bisa dicoba di rumah seperti itu ya kita ya. Iya Pak, baik Pak. Ini tekniknya sudah bisa dimengerti. Iya, sudah paham Pak. Nah, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Berhubung kita akan menyiapkan UAS seperti Iya, yang Pak. dikatakan tadi. Iya. Mungkin minggu depan kita kalau sudah mempraktekkan bisa konsultasi dengan Bapak, tidak apa-apa seperti itu. Oh iya Pak. Saya langsung kembali ke kelas ya Pak ya. Ya, Ada ya, kuliah. silakan kita. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak ya sebelumnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati nak. Iya Pak. Demikianlah contoh proses konseling, yaitu menggunakan teknik-teknik konseling menggunakan MP chart atau kursi kosong. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami dari segenap grup mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.